Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Bagi sesiapa di antara kita yang telah berada di atas jalan yang diridhoinya, semoga Allah beri dia istiqamah, kesabaran untuk terus berpegang dengannya. Sementara jika sekiranya ada di antara kita yang belum berada di atas jalan kehidupan yang diridhai olehnya, semoga Allah memudahkannya untuk dia menemukan jalan hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kita tidak boleh lupa untuk terus berdoa, memohon pada Allah agar kita dijadikan hamba-Nya yang pandai
mensyukuri setiap nikmat dan anugerahnya, apapun bentuk anugerah dan nikmat tersebut, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit. Nikmat rububiyah, lebih-lebih lagi nikmat uluhiyah. Juga kita tidak boleh jemu-jemu untuk terus memohon agar Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang punya kekuatan, sabar terhadap setiap ujian, bencana, bala, cobaan yang Dia timpakan buat kita. Bukan kita hanya wajib sentiasa bersabar atas ujian dan tegurannya. Lebih daripada itu, hendaklah kita sentiasa menanamkan sikap husnudzon kepadanya. Tak kalah pentingnya, hendaklah sentiasa memohon juga agar Allah jadikan kita hamba-Nya yang ridha terhadap apa saja qada, kadar dan ketentuan yang Dia tetapkan buat kita. Sepahit apapun qada itu, seburuk apapun menurut kita qada itu, tapi jika Allah yang telah menentukannya, kita tidak ada pilihan. Jika kita ingin selamat dunia akhirat, kecuali mesti menerimanya dengan redha. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha adil, sentiasa memilihkan yang terbaik bagi hamba-Nya yang baik. Hatta qada Allah kepada hamba-Nya yang tak baik pun, hakikatnya demi kebaikan hamba tersebut. Jika hamba-Nya yang tidak baik pun Allah pilihkan yang terbaik, apatah lagi pilihan dan ketetapan Allah buat hamba-Nya yang baik. Yang tidak baik umpamanya diberi kesusahan hidup. Kesusahan hidup itu kebaikan baginya. Karena tentu tujuannya supaya dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dalam hidup ini. Bila berhadapan dengan Dia yang Maha Berkuasa. Tidak ada jalan ketenangan dalam kehidupan, melainkan kita mengambil sikap berserah diri. Taslim, Islam, dengan penuh tawadhu dan kesedaran, khudu dan khusyuk,
terhadap apa yang dipilihkan olehnya buat kita. Karena kita memang lemah dan tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang akan terjadi menimpa kita. Jangankan yang akan berlaku. Yang telah berlaku itu pun kita telah banyak yang kita lupakan. Sikap pasrah dan berserah diri sertai dengan perasaan ridha adalah modal yang sangat-sangat penting untuk seseorang itu sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, sama ada kita sudah banyak ilmu, atau kita masih sedikit ilmu, sikap berserah diri, pasrah, dan ridha dapat meningkatkan kita, membolehkan kita untuk terus berada dalam keadaan yang diridhoi olehnya. Akhi wa ukhti fillah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pagi yang mulia ini kita akan isi masa kita dengan meneruskan kajian kita, tadabbur kita akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Yunus. Kita akan teruskan kajian ayat kita. Mari kita baca semula untuk kita tambahkan penjelasannya ayat yang ke-81 daripada surah Yunus. Yang sebetulnya ayat ini masih merupakan rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya, juga rangkaian bagi ayat-ayat selepasnya. Karena ianya merupakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Paling tidak, kisah ini Allah sampaikan pada kita paling tidak bermula pada ayat yang ke-75. Wahari. 75. Hinggalah nanti ayat yang ke-93 atau 92, panjang kisahnya. Mari kita kaji ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka tatkala mereka ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir diraja,
telah mencampakkan yakni tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, dan dengan kepintaran mereka mengelabui mata penonton, seakan-akan seolah-olah tongkat-tongkat dan tali-tali itu bergerak seperti ular. Qala Musa, berkatalah Musa, ma ji'tum bihi as-sihr, apa yang kamu datangkan itu adalah sihir. Innallah, sesungguhnya Allah sayubtilu, akan membatalkannya, akan menghilangkan kesannya. Innallaha la yuslihu amal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak memperbaiki amalan orang-orang yang buat rusak. Pada siri lepas kita telah pelajari kronologi pertandingan ini daripada awal hingga akhir, dan di sana kita telah pahami akan adanya pertolongan Allah pada Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya. Pertolongan yang saya maksudkan di sini ialah Musa masih punya atau diberi peluang untuk menyampaikan dakwahnya. Dan yang menakjubkan kita, yang beria-ia memberi peluang kepada Musa untuk terus berdakwah itu adalah musuh nomor satunya, Fir'aun laknatullah alaih. Bukankah ini sesuatu yang pelik sekali? Bagaimana seorang Fir'aun yang begitu benci kepada Musa, bahkan menghendaki nyawa Musa, carinya selama 1 dekad, gagal menangkapnya. Yang sepatutnya ketika Musa berada di hadapannya, tanpa susah payah Fir'aun mengerahkan bala tenteranya untuk mencarinya, kenapa tak ditangkap saja dan terus dibunuh? Bukankah itu yang mereka maukan selama 10 tahun? Tapi lagi-lagi Allah menunjukkan pertolongannya, menunaikan janjinya. Aku akan sentiasa bersama kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Jangan takut. Aku akan terus perhatikan kamu. Dan aku akan terus mendengar, sekaligus mengkabulkan permintaanmu. Dan betul, inilah yang sangat pertolongan itu. Fir'aunlah justru yang beria-ia menyediakan masa, tempat, mengerahkan ramai pendengar, orang, penonton, pengunjung untuk menyaksikan, melihat sendiri kebenaran dakwah Musa. Kan pelik. Kan pelik. Nah, selepas mereka dipertemukan dengan ahli sihir, ahli sihir pun akhirnya dijadikan Allah sebagai asbab
oleh Allah untuk Allah memberikan pertolongan kepada Musa dalam dakwahnya yang kesekian kalinya. Karena Al-Sihir seperti yang kita lihat dalam penjelasan minggu lepas, dia tak paksa Musa menunjukkan kepandaiannya bermain sihir, itu kata mereka. Saya mereka menawarkan pilihan dahulu. Mereka-kah yang akan melakukan sihir lebih dahulu atau Musa? Kenapa itu dilakukan oleh ahli sihir? Kenapa tak paksa Musa buat dahulu? Pertolongan Allah lagi. Apalagi Musa pastilah, kamu sajalah, Alku. Kamu saja campakkan, tunjukkan. Dan jangan kamu simpan kemahiran sihirmu, walaupun sedikit. Apa ilmu sihir yang kamu pelajari, tunjukkan semuanya. Sehingga kamu merasa akan dapat mengalahkan aku. Sehingga kamu merasa yakin bahawa akan menang. Alku, falamma. Akhirnya, falamma alqaw. Tatkala mereka mencampakkannya, yakni menunjukkan kemahirannya bermain sihir yang luar biasa, kata penonton, bukan kata ahli sihir. Karena pasti yang kagum penontonnya, bukan pelakunya. Sihir ni jangan sehebat manapun, yang kagum, yang rasa pelik, penonton. Bukan pelakunya. Sebab itu tidak ada ceritanya ahli sihir main sihir seorang-seorang di bilik. Tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk menunjukkan dia hebat atau tidak, mesti ada yang menontonnya. Dan yang menonton pula mesti melihatnya. Kalau yang menonton tu tak mau melihat, semua tutup mata, pun tak jadi juga sihirnya. Macam mana? Takkan orang nak sihir diri sendiri. Nah, di sinilah. Setelah mereka istilahnya sudah mengeluarkan, menunjukkan kemahirannya, dan puas hati dengan usahanya, Fir'aun pun memujinya, dan begitu yakin dia akan menang, Musa kata, ma ji'tum bihi as-sihru. Ma di sini ada dua. Menurut bahasa Al-Quran, paling tidak ada dua pendapat. Yang pertamanya, yakni ma mausulah lah. Apa yang ji'tum kamu lakukan bihi dengannya, ma itu adalah sihir. Apa yang kamu datangkan ini adalah sihir. Itu bentuk penyataan, kalam khabari. Apa yang kamu tunjukkan itu adalah sihir. Itu statement, itu kalam khabar. Ada yang memahami ma ini, yakni ma istifhamiyah. Contohnya Ibnu Ashur memahami ma ini ma istifhamiyah. Jadi kalau ma istifhamiyah maknanya, apakah? Apakah yang kamu tunjukkan, yang kamu datangkan ini adalah sihir? Ada semat. Ada alamatul istifham. Adakah yang kamu lakukan ini adalah sihir? Yang pertama, apa yang kamu tunjukkan itu adalah sihir. Tak lebih daripada itu. Itu kalam khabar. Tapi kalau apakah yang kamu datangkan ini sihir? Itu kalam insya. Ibnu Ashur memahami ia sebagai ma istifhamiyah, sehingga jumlah ini jumlah insya'iyah. Dan kalau ma ini diartikan ma istifhamiyah, ya Mas kan, maknanya ia satu penghinaan, dipanggil tahkir. Jadi seakan-akan Musa setelah mereka bersungguh-sungguh
menunjukkan kepandaiannya, yang mereka merasa hebat, Musa malah menghinanya dan meremehkannya. Apakah yang kamu lakukan ini hanya sihir? Lah, baik itulah. Lah, saya ingat benda yang hebat. Apakah ini hanya sihir? Kalau setakat sihir, semua orang boleh buat. Nah, itu seakan-akan begitulah. Hada amrun hayyin. Ini perkara yang kecil. Remeh. Yastati'uhu nasun katsirun. Ramai orang di luar sana boleh buat. Jadi dalam bentuk bertanya itu bentuk litahkir. Istifham, tapi tujuannya ini untuk tahkir, menghina. Contoh. Ada seseorang, ini contoh kecil ya. Pertanyaan tapi bukan perlu jawaban, tapi pertanyaan tapi maksudnya menghina, meremehkan. Contoh katakanlah ada seorang anak yang suka dengan seseorang, ingin jadikan pasangan hidupnya. Tapi orang tuanya nampaknya tak begitu setuju karena orang tuanya dah punya calon untuk anaknya. Calon untuk dikawinkan dengan anaknya. Tapi anaknya tak mau karena kata anaknya sudah ada karena calonnya. Kami orang tua ini karena tak begitu setuju. Tak apalah nak, kalau betul-betul kau dah ada calon, bawa jumpa. Jumpa kami, orang tua kamu. Jumpa ayah, jumpa mak. Bawa sini. Kalau betul lah awak dah punya calon. Sebab nampaknya awak ni memang kami tengok macam tak senang duduk, makan tak kenyang, mandi tak basah. Coba bawa ke rumah, bawa jumpa mak ayah. Sekali anaknya bawa calon pasangannya ke rumah, kalau calon istrinya, tiba-tiba orang tuanya, tiba maknya kata, inikah nak? Inikah nak orang atau anak yang kamu nak kahwin itu? Inikah perempuan yang kamu nak akan kahwin dengannya? Itu bukan pertanyaan perlu jawaban, jemaah sekalian. Itu pertanyaan menghina, meremehkan. Lah ini ke? Mak ingat bidadari dari kayangan. Tengok. Bila disambung bunyi dia macam tu. Kalau diteruskan, lah mak ingat bidadari kayangan. Sebab tengok awak ni dah tak tenang, dah terganggu pelajaran. Inikah? Macam pertanyaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kan iblis tanya, "Ahadzalladzi karramta?" Ya Allah, inikah makhluk yang kau muliakan lebih daripada aku ini? Engkau suruh aku sujud kepadanya. Inikah hambanya? Inikah makhluk itu? Iblis menghina tu. Itu namanya tahkir. Jadi bayangkan tengok. Awal apa namanya? Pada mulai Nabi Musa sudah melakukan satu serangan psikologi bagi menghancurkan kepercayaan dirinya. Sebab mereka bersusah payah merasa bahawa sihir yang ditukan itu sangat hebat. Fir'aun pun sudah mulai gembira, tersenyum mungkin melihatnya. Tiba-tiba Musa malah tanya pula, "Maji'tum bihi sihr?" Apakah yang kamu lakukan hanya sihir? Kalaulah ia hanya sihir, maknanya ramai orang lain boleh buat macam tu. Bahkan lebih daripada itu. Tengok. Sebelum Musa mengalahkan mereka dengan mukjizatnya, mereka sudah dihancurkan keyakinan dirinya. Itu kalau sebagai istifham. Untuk pertanyaan, tapi pertanyaan yang isinya tahkir. Ya. Dan ini strategi
Strategi peperang memang begitu. Musuh membanggakan kekuatannya. Membanggakan kekuatannya. Bagaimana strategi kita? Ya, kita remehkan. Dan memang remeh pun menurut kita. Bayangkan, ketika seseorang membanggakan kebolehannya, membanggakan kekuatannya, tiba-tiba kita meremehkannya. Lah, setakat itu ya. Sudah habis. Kalau setakat macam itu, hayyin. Hada amrun hayyin. Ya, saya tertarik dengan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Ashur. Walaupun tadi saya katakan, dari segi bahasa boleh. Nah, itu ya, ini mama usul. Apa yang kamu datangkan adalah sihir. Jadi itu ma mausulah, jitum bihi. Itu jumlah silahnya. Sekaligus ma itu menjadi mubtada dan asilku jadi khobar. Dari segi bahasa boleh. Tetapi kalau kita fahami majitum bihi asikhar sebagai kalam khobari ke kalam insai ke, mesej yang disampaikan berbeza. Itu kalau kita ingin pahami betul-betul struktur hanya. Tapi nampaknya lah, kalau ini difahami sebagai kalam istifhamiyah, kalam insaiyah, itu lebih tepat. Yakni tadi, ketika ahli sihir telah menunjukkan kehebatannya, kekuatannya, dan mereka bangga dengan kemahirannya, tiba-tiba oleh Musa, sebelum Musa kalahkan, Musa remehkan. Apakah ini hanya sihir? Ini ke? Seakan ini ke kekuatan yang kamu boleh tunjukkan? Sihir seperti ini. Amrun hayyin. Kalaulah hanya sihir macam ini, ramai di luar sana orang yang boleh buat macam awak buat. Habis jemaah sekalian. Down lah mentaliti. Habis. Ini menarik ya. Kemudian ditambahkan lagi mereka supaya hancur keyakinan dirinya, hilang keyakinan dirinya, hilang rasa bangganya. Tegasnya, innallaha sayubtiluhu. Wah, itu lagi keras lagi. Pakai taukid. Inna. Tujuan taukid inna di situ jamaah sekalian ini ziyadatun fi ilqa'ir raw fi nufusihim. Dari segi bahasa, inna huruf taukid di situ manfaat dan faedah untuk ziyadatun fi ilqa'ir raw fi nufusihim, untuk menambahkan rasa takut, rasa khawatir, ya rasa tak percaya diri lagi pada diri mereka. Karena sebelumnya mereka begitu yakin boleh mengalahkan Musa, bangga dengan kemahirannya, tiba-tiba Musa remehkan. Coba. Mereka ketika diremehkan, mana Musa ini nampaknya bukan calang-calang orang nih. Dia hanya seorang. Berdua, yang Harun pun hanya pembantu. Kita dah tunjukkan kebetulan, dia pula meremehkan. Ditambah pula, sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Akan menghapuskan kesan yang kamu harapkan. Kamu mengharapkan, kamu menginginkan dapat meyakinkan penonton, meyakinkan Fir'aun bahwa aku adalah ahli sihir dan kamu boleh mengalahkan. Itu kan yang kamu mau? Tujuan kamu itu Allah akan batalkan, kata Musa. Inna, sesungguhnya. Bertambah-tambahlah rasa takutnya, rasa khawatirnya. Hilang sama sekali kepercayaan dirinya. Sebelum mereka kalah kepada diri sudah. Dan ini pentingnya mas sekalian. Musa kena kosongkan hati mereka dahulu daripada keyakinan terhadap kekuatan sihir. Itu kena dilakukan dahulu. Nanti kita akan tahu tuh kenapa Allah suruh Musa kata begitu. Kena kosongkan dahulu.
Kena hilangkan sifat takaburnya, kena hilangkan keyakinannya kepada sihir, kena hilangkan ketergantungannya kepada benda yang batil. Karena selama ini yakin betul dengan sihir, yakin betul. Bila itu sudah dibuang, sudah diputuskan ketergantungan hatinya pada ilmu sihir, keyakinannya kepada kehebatan sihir, dan seterusnya, senang nanti Musa nak memasukkan kebenaran kepadanya. Atau senang bagi mereka untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena kebatilan yang ada dalam dirinya sudah keluar. Ingat, tempoh hari pernah saya nyatakan dalam dalam tajuk apa saya pernah menyatakan. Jadi takhalli baru tahalli itulah. Takhliyah baru tahliyah. Kosongkan, keluarkan benda-benda yang tak elok, kotoran-kotoran dalam hati. Baru nanti benda yang baik mudah masuk. Gitulah. Bagaimana mungkin kita akan masukkan benda-benda yang baik jika dalam hati masih dipenuhi dengan benda-benda yang tak elok. Takhalli baru nanti tahalli. Takhliyah baru tahliyah. Dan inilah cara Musa. Cara yang Allah tunjukkan kepada Musa maksud saya. Dan ini pertolongan Allah. Ini adalah cara dakwah. Fiqhud dakwah. Dengan cara yang mereka tak sedari. Diremehkan keyakinan mereka itu. Innallaha syuqilu. Ditambah lagi. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan beri kebaikan kepada perbuatan orang yang tak hancur macam mana aja masih ada. Minta mereka sudah hancur lah. Habis. Hilang tiba-tiba. Merasa Allah sia-sia. Nampaknya memang sia-sia ni usaha aku yang ilmu sihir yang kami pelajari bertahun-tahun nampaknya akan sia-sia ni. Kalau selama ini begitu yakin dapat mengalahkan Musa, sebelum Musa menunjukkan kebenarannya, mereka sudah hilang kepercayaan itu. Hilang keyakinan itu. Walaupun penonton masih memujanya. Tak apalah, sebab tujuan bukan para penonton. Dakwah di sini nanti bukan penonton, tapi kepada yang paling hadapan. Ingat, saat itu jamaah sekalian, orang yang paling hadapan menentang Musa di pertandingan, yakni ahli sihir. Fir'aun kan di belakangnya, yang menyuruhnya. Yang betul-betul berhadapan dengan Musa, yang menentang Musa, ahli sihir lah waktu itu. Fir'aun percaya pada ahli sihirnya. Penonton memuji ahli sihir Fir'aun. Maka ahli sihir yang dihadapi oleh Musa 100% saat itu. Karena jika kepalanya nanti sudah tunduk, diharapkan makmumnya akan mudah tunduk. Sebab itu di sini ayat ini betul-betul 100% dialog dalam ayat 81 ini antara Musa dan ahli sihir. Fir'aun tentulah hanya percaya menyerahkan kepada ahli sihir 100%. Baik buruknya istilahnya. Karena ini ayam tambatan. Walaupun dia penguasa, tapi tak mampu menghadapi Musa. Disuruhnya orang lain. Ini ya. Jadi ada Ada 3 dalam ayat ini, ya Mas Kiran, kesimpulan awal, ada 3 cara Allah mengajar Musa untuk menghilangkan keyakinan, untuk menghilangkan kepercayaan diri pada ahli sihir yang sebenarnya pasti menang itulah. Pertama, Musa remehkan perbuatan mereka. Mereka sudah bersusah payah menunjukkan kebenaran, tiba-tiba Musa hanya, lah macam itu aja yang kamu boleh buat. Setakat ini aja yang kamu boleh buat. Kalau dalam bahasa kita, ya saya ingat hebat, rupanya hanya amrun hayyin. Habis dia.
Ketika mereka sudah kehilangan keyakinan, ditambah lagi. Ingat, sesungguhnya Allah akan membatalkan. Niat kamu ingin mengelabui orang lain. Niat kamu untuk mengalahkan aku. Kalau itu tujuan kamu, Allah akan batalkan. Kamu tidak akan mencapai matlamat kamu. Seperti diharapkan oleh Fir'aun. Yang ketiganya, Allah tidak akan memberi kebaikan sikit pun kepada perbuatan-perbuatan perusak seperti kamu. Habis. Mereka sudah habis. Sudah kalah sebenarnya daripada segi psikologi, sudah habis. Sudah kalah. Sayup tilu. Allah batalkan. Membatalkan ini mana? Izharu annahu tahyilun laisa biqah. Allah akan tunjukkan bahwa sihir yang kamu lakukan itu hanya khayalan, bukan hakikat. Allah akan tunjukkan itu. Hanya akan khayalan. Hanya khayalan, tahyil. Li'anna idharu dzalik ibtali ma urid. Ai innallaha sayubtilu ta'thiru 'alan nas. Allah akan hilangkan kesan buruk yang kamu harapkan dengan perbuatan sihir itu terhadap penonton, terhadap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, pada siri lepas kita dah pelajari perbezaan antara mukjizat dan sihir. Tolong itu diingat. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, apa yang berlaku saat itu? Pertarungan seperti ini, apa yang berlaku saat itu? Baik. Mau tidak mau untuk memahami ayat ini, kita kena melihat banyak ayat. Kita kena lihat kronologi dia. Nah, kalau kita tidak melihat kronologi, nanti kita tak nampak keindahan bahasa Al-Quran, mukjizat Al-Qurannya kita tak nampak. Begini ya. Apabila kita bicara tentang kisah Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, laknatullah alaih, dan kita akan dapati kisah Musa dan Fir'aun ini, yakni kisah yang paling sering diulang-ulang disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Sering sebut-sebut. Tetapi tongkat Musa yang menjadi mukjizat itu, tongkat Musa sebagai mukjizat itu, disebut dalam Al-Quran ini ada fi thalathati marahil. Tongkat Nabi Musa yang Allah jadikan mukjizat baginya disebut dalam Al-Quran ini dalam 3 fasa. 3 marhalah. Ini penting ini apa namanya kita supaya dapat pelajaran nanti daripada keindahan bahasa Al-Quran. Saya coba ringkaskan ya, tidak uraikan panjang-panjang. Saya ulangi. Kisah tongkat Musa yang Allah jadikan sebagai mukjizat baginya di dalam Al-Quran itu salah satu marahil. Ada 3 marhalah dalam kisah ini. Marhalah yang pertama, yakni ketika Musa balik, dalam perjalanan balik daripada Madyan ke Mesir. Oke, selepas 10 tahun meninggalkan Mesir, pergi ke Madyan dalam keadaan masih bujang, balik ke Mesir sudah berkeluarga, kawin dengan anak seorang nabi, Fatimah Nabi Suhaib alaihissalam. Itu lihat sendiri kisahnya, panjang dalam surah Qasas ada itu, dan masya Allah indah sungguh kisahnya. Sebelum pun sampai di Mesir, di Tursina, Allah panggil Musa. Diringkaskan cerita, di sana Musa dilantik oleh Allah menjadi utusannya dapat wahyu. Sebagai tanda bukti kerasulannya, sebab nanti kaumnya akan tanya, apa bukti bahwa kaum ini rasul? Allah bagi dia mukjizat. Tongkat bertukar jadi ular. Itu yang pertama.
tongkat bertukar jadi ular. Itu pertama kali di Tur Sina. Yang kedua, ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar negara. Saat itu juga Allah perintahkan Musa untuk menunjukkan kebenaran, bukti kebenaran kerasulannya. Ya, ini mencambaan tongkat tersebut. Dan tongkat itu bertukar jadi ular juga. Bertukar jadi ular juga. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Tapi berbeza-beza susunannya. Yang ketiga, kisah tentang tongkat inilah. Ketika Musa berhadapan dengan ahli sihir yang jumlahnya ribuan ini. Yang ditonton oleh masyarakat Mesir. Yang sedang kita pelajari inilah. Berhadapan dengan ahli sihir. Baik, paham ya? Ada 3. Berkaitan dengan tongkat, di sini keindahan bahasa, di sini mukjizatnya. Ada 3 marhalah. Pertama, ketika Musa dilantik oleh Allah jadi utusannya di Tur Sina. Tongkat jadi ular. Kedua, ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun dan malaunnya. Mereka minta bukti akan kerasulan, kebenaran kerasulannya. Allah pun perintahkan Musa mencabut tongkatnya dan tongkat pun bertukar jadi ular. Yang ketiga, kisah tongkat Musa ini ketika berhadapan dengan ahli sihir. Ditonton oleh Fir'aun dan pembesar-pembesar negara serta rakyat Mesir. Ada 3. Tetapi jamaah sekalian, bila kita perhatikan ketiga-tiga tempat keadaan itu, ayatnya berbeza-beza. Tentang tongkat maksud saya. Tentang tongkat. Contoh umpamanya, pada marhalah pertama, ketika Musa berada di kaki Tur Sina, kaki bukit Tur Sina, dalam perjalanan balik ke Mesir, kisah tongkat ini betul jadi ular ini Allah sebutkan dalam surah Toha. Coba perhatikan dalam surah Toha. Ini kaitannya dengan dakwah juga, dengan tongkat itu. Lihat surah Toha ayat 17 dan seterusnya. Ayat 17 dan seterusnya, surah Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pertama ya, nih marhalah yang pertama al-mauqif al-awwal. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa. Ini sebagian daripada wahyu yang Allah berikan pada Musa. Dialog antara Musa, Allah dan Musa di Tur Sina. Bukit Sinai. Apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Sebab waktu itu Musa memegang sesuatu di tangan kanannya. Allah tanya. Tanya sebenarnya nak beritahu. Sebab Musa fikir itu tongkat biasa. Musa pun jawablah. Qala ya asaya, ya Allah, ini tongkatku. Asa, tongkat. Daripada kayu biasa. Musa tak pernah punya pikiran tentang tongkatnya lebih daripada sekadar ianya kayu biasa. Fungsinya pun atawakau alaiha, aku boleh bersandarlah atas tongkat ini, ahusyu biha gala ghanami, untuk Allah cari makanan bagi kambing-kambingku, waliyafia ma'arif ukhra, dan masih banyak lagi keperluan lah. Kalau panjat bukit, naik bukit, atau menuruni lurah, tongkat inilah yang banyak membantu menjaga keseimbangan badan. Kalau ada apa-apalah. Yang pasti Musa, itulah pikiran Musa, pandangan Musa terhadap tongkat. Ia adalah kayu biasa, fungsinya seperti mana tongkat-tongkat yang lain. Tak lebih daripada itu. Lalu Allah beritahu Musa, tongkatmu yang kamu anggap biasa itu, aku akan jadikan ia mukjizat bagi kamu sebagai bukti kebenaran kerasulanmu.
Coba perhatikan. Qala, Allah bilang, alqiha ya Musa. Coba kamu buang tongkat itu. Campak. Alqiha. Buang Musa. Fa'alqaha. Lalu Musa pun buang. Karena Allah suruh buang. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Anda lain kalimah hayyatun. Musa pun campak tongkat. Maka tiba-tiba dia tongkat itu hayyatun tas'a. Ular yang bergerak. Coba underline kalimah hayyatun. Terjemahannya ular. Oke. Allah berfirman, qala la takhudha wa la takhaf sanu'idha suratal ula. Musa, tangkap itu ular. Jangan takut. Kami akan kembalikan menjadi keadaan sedia kala. Asal tongkat jadi tongkat. Tangan. Baik. Tongkat dicampak jadi hayyatun. Ular. Ini marhalah pertama. Betul-betul jadi ular. Hayyatun. Marhalah yang kedua, ya, mauqif yang kedua, tadi saya ketika Musa berdakwah pada Fir'aun, dan Fir'aun minta bukti kerasulannya. Kalau betul lah Musa ini orang hebat, apa buktinya? Maka Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bukti. Bukti apa namanya kerasulannya. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf. Coba lihat dulu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ayat yang ke-106 dan 107. Ini yang berkaitan dengan tongkat saja. 106 dan 107, surah Al-A'raf. Allah berfirman menceritakan Fir'aun berkata, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Qala, berkata Fir'aun, in kunta, jika adalah engkau wahai Musa, jita bi ayatin, engkau mendatangkan in kunta jita bi ayatin, jika engkau hendak mendatangkan satu ayat, satu bukti, fakti biar tunjukkan. Kalaulah engkau ingin menunjukkan bukti kebenaran dakwahmu, tunjuk ajalah. Fakti biar tunjukkan. In kunta minas shadiqin. Kalaulah betul kamu ini orang yang jujur, tunjukkan saja apa buktinya. Bahwa kamu ini utusanlah daripada Tuhan semesta alam lah, tunjuk saja. Saat itulah fa'alqa asahu. Lalu Musa pun campak tongkatnya. Oke, dicampak tongkatnya. Tiba-tiba fa'idha hiya, maka tiba-tiba tongkat itu hiya thu'banum mubin. Thu'banun, ular mubin yang nyata. Tengok kalimatnya thu'ban, underline. Tadi dah dalam surah Al-Taha hayyatun, ular juga. Sekarang thu'banun, ular juga. Kenapa ada perubahan daripada hayyatun jadi thu'ban? Apakah ada perbezaan antara hayyatun dan thu'ban? Kalau ada perbezaan, kenapa berbeza? Kenapa tak sebut hayatun je lah, tak? Jadi konsisten lah. Tadi pun hayatun lah. Thubanun. Kalaulah maknanya sama, kenapa menggunakan kalimat yang berbeza? Betul. Kalau maknanya berbeza, maksud berbeza, kenapa berbeza? Ada apa? Inilah yang Isa sampaikan, bab-bab seperti inilah supaya kita dapat menggali mutiara-mutiara Al-Quran itu. Ada maklumat yang dahsyat di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan dakwah. Ya. Itu satu ya. Jadi thu'ban. Tadi tongkat jadi hayatun. Sekarang tongkat jadi thu'ban. Dua kali jamaah sekalian, tongkat Musa jadi thu'ban. 2 kali.
Pertama dalam Al-A'raf ayat 107, kedua dalam surah Asy-Syu'ara. Coba lihat surah Asy-Syu'ara. Ayat 32. Saya bacakan daripada ayat yang ke-30. Asy-Syu'ara saya bacakan daripada ayat yang ke-30. 30, 31, 32. Ya, surah Asy-Syu'ara. Mari kita kaji. Allah berfirman menceritakan ucapan Fir'aun, qal, berkatalah Fir'aun. Berkatalah Musa. Allah menceritakan ucapan Musa. Qal, berkata Musa. Awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Fir'aun. Dan adakah jikalau aku berjaya menunjukkan, mendatangkan pada kamu dengan sesuatu yang nyata, bukti yang nyata, kamu tetap kufur? Begitu maksudnya. Kamu menolak ajaran aku, kamu kufur kepada aku, ya mungkin karena kamu fikir aku tak ada bukti. Sekarang bagaimana jika aku berjaya menunjukkan bukti kebenaranku, bukti yang nyata? Adakah kamu masih kufur juga? Jawab Fir'aun. Fir'aun jawab, qala fa'ti bih. Tak apalah, tunjukkan aja. Kalau kamu ada bukti kebenaran yang menyokong dakwaan kamu bahwa kamu adalah utusan Rabbul Alamin, tunjuk saja. Fa'ti bih. In kunta minas shadiqin. Jika adalah engkau dari orang yang jujur. Jadi Musa menawarkan dahulu di sini. Kalau kamu nak bukti, aku boleh tunjukkan. Fir'aun berkata, tunjuk saja. Barulah Musa fa'alqa asahu. Lalu Musa mencampakkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'ban mubin. Sama seperti mana surah Al-A'raf tadi. Tiba-tiba dia tongkat jadi thu'ban. Ular. Ingat, kalimat thu'ban 2 kali. Al-A'raf dan juga Asy-Syu'ara. Sudah ya? Jadi pada marhalah pertama, tongkat dicampak oleh Musa menjadi hayatun. Marhalah kedua, di hadapan Fir'aun, tongkat dicampak menjadi su'banun. Dan dalam Quran ada 2 ayatnya itu. Al-A'raf dan juga Asy-Syu'ara. Sekarang marhalah yang ketiga tentang tongkat. Yakni dalam surah yang kita pelajari ini. Surah Yunus ada. Dan juga surah Al-A'raf. Coba lihat surah Al-A'raf. Lagi sekali. 117. Surah Al-A'raf ayat 117. Ingat ya, ini tafsir. Kita coba mentafsirkan ayat Quran berdasarkan kosakata. Saya ulangi. Ini mentafsirkan Al-Quran, ingin menggali makna Quran, mesej Al-Quran dengan berpandukan kosakata atau kalimat perkataan yang dipilih oleh Al-Quran itu sendiri. Kan tafsir macam-macam kan? Ada orang bertanyakan dari SM ini, LB ini. Yang saya baikkan ini yakni tafsir ayat Quran dengan pandukan kepada kalimat atau perkataan yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri. Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 117, ayat ini kisah tentang pertemuan ahli-ahli sihir Fir'aun dengan Musa. Sebagaimana yang kita pelajari dalam surah Yunus ini. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan ila Musa, kepada Musa. Ketika ahli Fir'aun telah berjaya menunjukkan kemahiran sihirnya, penonton kagum semuanya.
ahli sihir sudah mulai senyum dan yakin akan dapat mengalahkan Musa. Dan terbayang hadiah yang pernah dijanjikan oleh Fir'aun. Fir'aun pun merasa tidak salah memilih orang-orang ini untuk melawan Musa. Begitu seterusnya lah. Masa itulah Allah wahyukan pada Musa, isi perintah itu, Al-Qiyasab. Al-Qiyasab. Musa, campak tongkatmu. Campak tongkatmu. Fa'idha, selepas Musa campak tongkatnya, tongkat dicampakkan, Allah suruh campak. Ingat ya, mukjizat itu tidak boleh dilakukan oleh Nabi itu ikut suka hati. Karena mukjizat milik Allah, ya terserahlah. Bila Allah suruh apa, kita buat. Kalau tidak, tak jadi. Dia main campak, tak jadi apa-apa. Bila Allah yang suruh, baru jadi. Karena itu memang ya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tongkat dicampak, tengok apa bunyinya. Fa'idha hiya, tiba-tiba dia itu hiya tongkat, talqafu ma ya'fikun. Tongkat itu menelan. Talqaf. Ma ya'fikun, kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan. Sebab sihir adalah bohong. Sihir adalah takhyil, hayalan, bukan hakiki. Kalau orang nampak itu ular sihir, itu hanya dalam hayalan saja, bukan hakikinya. Tongkat Musa dicampak, tongkat itu menelan tongkat-tongkat mereka. Menelan tali-tali mereka. Yang nak saya sampaikan, dalam peringkat ketiga ini, ketika Musa mencampakkan tongkat menghadapi ahli sihir di hadapan khalayak ramai, Allah tak cerita pun dalam Al-Quran tongkat itu betul jadi ular atau tidak. Kita tidak akan temukan. Mungkin kefahaman kita selama ini, ahli sihir campakkan tongkat-tongkat, kemudian menjadi ular yang sangat banyak. Lalu Musa disuruh Allah mencampakkan tongkat, kemudian jadi ular. Lalu ular Nabi satu menelan ular. Mungkin begitu kan yang kita gambarkan. Tapi kalau kita saya berfikir, bermahami secara jujur, Quran tak kata begitu. Tongkat Musa bertukar jadi ular ini dalam peringkat pertama dan peringkat kedua. Peringkat yang ketiga maksudnya tidak menjadi apa-apa. Dalam Quran tidak. Cari dalam Al-Quran. Ketika berada dengan ahli sihir lah. Tongkat jadi tongkat. Tetap tongkat. Tapi menelan tongkat mereka. Kenapa ada 3 perbezaan keadaan seperti ini? Pertama yang saya sampaikan ya, Musa mencampakkan tongkat, bisa tongkat jadi ular ni lah 3 kali. Tongkat berhadapan dengan Fir'aun ni lah 3 kali. Pertama yakni ketika pada mula-mula dapat wahyu. Suruh campak. Bertukar jadi hayatun. Okey. Yang kedua, yakni ketika berhadapan dengan Fir'aun. Laknatullah alaih. Laknatullah alaih. Jadi, su'banun. Su'banun. Yang ketiga, ketika berhadapan dengan ahli sihir. Di sini Allah tidak sebutkan sama sekali, cari dalam Al-Quran. Adakah tongkat itu berubah jadi wujud lain atau tidak? Tidak disebutkan. Apa yang berlaku menjadi ular ke tidak? Tidak disebutkan. Nah, di sini tanda tanya jemaah sekalian. Di sini ada pertanyaan yang patut kita kemukakan. Kalau kita membacanya agak serius lah. Ya, kenapa ya? Pertama yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, kenapa pada kali pertama di kaki Tur Sina, ketika tongkat Musa disuruh Allah campakkan bertukar jadi ular yang Quran kata hayatun. Sementara di hadapan Fir'aun, tongkat bertukar jadi thu'banun, ular benar thu'ban. Apa beza hayatun dengan thu'banun? Rupanya berbeza. Hayatun dengan thu'banun ini rupanya benda yang berbeza. Iya. Hayatun itu ular yang kecil. Hayatun tu ular kecil. Sementara thu'banun tu ular yang besar.
Satu perbezaan yang mudah dari segi bahasa. Hayatun ular kecil, thu'banun ular besar. Besar. Kenapa yang di kaki Tursina bertukar jadi ular kecil saya depan Fir'aun? Ya karena matlamatnya berbeza, tujuannya berbeza. Tujuan Allah menyuruh Musa mencampakkan tongkat di kaki Tursina, nak memberitahu bahwa tongkat ini adalah mukjizat, boleh berubah wujud dan hakikat menjadi ular. Itu tujuannya, supaya Musa tahu. Sebab itu oleh Allah hanya ubah jadi ular kecil saja. Untuk memberitahu Musa bahwa oh Masya Allah, rupanya dengan izin Allah ini rupanya tongkat boleh jadi ular. Itu tujuan dia dan telah tercapai tujuan tersebut. Jadi ular. Tak perlu besar-besar, asal jadi ular kecil. Berbeza dengan ketika tongkat itu dicampakkan depan Fir'aun. Tujuannya bukan untuk memberitahu kepada Musa bahwa tongkat boleh jadi ular. Tujuannya yakni untuk menimbulkan rasa gerun dan takut kepada Fir'aun dan malaunnya. Itu tujuannya. Sebab itu dia berubah jadi ular besar. Sehingga menimbulkan rasa takut. Kalau ia hanya ular kecil, dianggap permainan. Lain. Itu jadi, kenapa yang tadi hanya hayatun? Karena tujuan dia hanya Allah nak beritahu pada Musa, tongkat ini boleh berubah wujud secara hakiki dengan izin Allah. Dan itu adalah bukti kerasulannya. Mukjizat. Dan itu telah tercapai. Musa akhirnya, Masya Allah, iyalah. Saya tahu, saya yakin ini tongkat ajaib. Mula-mula, ya terkejutlah. Ketika Musa melihat tongkatnya di hayatun, walaupun anak kecil, terkejut kan. Musa pun kan akhirnya suruh tangkap. Sekali tangkap, jadi tongkat semula. Tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa takut kepada Musa. Bukan. Tujuannya hanya untuk memberitahu pada Musa bahwa tongkat ini adalah mukjizat. Boleh berupa bentuk hakikatnya berubah jadi ular. Sementara tongkat menjadi tuban di hadapan Fir'aun, tujuannya bukan untuk meyakinkan Musa bahwa tongkatnya boleh jadi ular. Bukan, Musa sudah yakin. Menimbulkan rasa takut dan gerun kepada Fir'aun dan malaunnya. Sebab itu diubah jadi ular yang besar. Kalau ular kecil pasti hanya ditertawakan oleh Fir'aun. Sebab selama ini Fir'aun pun sudah biasa melihat tali-tali, tongkat-tongkat dicabak jadi ular. Tapi ular macam cacing lah, kecil-kecil. Sebab itu sungguh pun bertukar jadi ular besar, Musa tidak takut. Kan Musa tidak disebutkan di situ, Musa takut ketika melihat tongkatnya di Tuban. Karena dia sudah tahu, yakin. Dengan izin Allah bertukar jadi ular. Besar ke kecil, itu tak jadi masalah. Jadi karena matlamat tujuan mencampakkan tongkat itu berbeza, maka tongkat pun berubah menjadi bentuk yang berbeza. Paham ya? Di situ. Nah sekarang yang ketiga ini yang pelik. Ketika Allah perintahkan Musa mencampakkan tongkatnya di depan halayak ramai, ahli sihir, penonton, Fir'aun, dan lain sebagainya itulah. Allah suruh campakkan tongkatnya itu, tapi rupanya tidak menjadi apa-apa. Tak disebut jadi apa, tak ada. Cari dalam Quran tidak akan jumpa. Karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa ya tidak ada? Yang ada sebagaimana dalam ayat yang kita pelajari tadi, talqaf. Masya Allah. Tiba-tiba tongkat itu menelan. Fa'idah ya talqaf. Tongkat menelan. Tongkat menelan tongkat. Ajaib kata ajaib. Tongkat menelan tongkat. Jadi di sini jamaah sekalian, tujuan dakwah Musa itu lebih tertumpu kepada si
ahli sihirnya. Bagi penonton, walau alam memandangnya tongkat atau ular, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Dalam pandangan Fir'aun apa? Mungkin Fir'aun melihatnya itu jadi ular. Ular Fir'aun, ular ahli sihir pun nampak ular. Tongkat Musa pun nampak ular. Tapi dalam pandangan ahli sihir, tongkat mereka yang mereka campakkan tetap tongkat. Sementara tongkat Musa yang dicampakkan oleh Musa, dilihat oleh Musa, dilihat oleh ahli sihir, bahkan dilihat oleh semua penonton, telan tongkat mereka. Mungkin Fir'aun melihat ular Musa menelan ular ahli sihir. Mungkin pandangan penonton memandang ular Nabi Musa menelan ular ahli sihir. Tapi si ahli sihir sebagai ayam tambatan Fir'aun, pasukan paling hadapan musuh Musa saat itu, lain melihatnya. Tongkat, boleh makan tongkat. Kalau betul ini bukan sihir. Itu kesimpulan awal. Sebab tidak mungkin tongkat makan tongkat. Ahli sihir tak pernah pelajari itu. Sebab saya tadi, ahli sihir tidak boleh mengubah bentuk. Tongkat tetap tongkat. Sebab tongkat mereka yang mereka campak, tali yang mereka campak, dalam pandangan mereka tetap tali. Tetap ianya sebagai tongkat. Tak akan berubah. Tidak akan berubah dalam pandangan ahli sihir. Ya. Tapi kenapa tongkat Musa dicampak lain pula? Boleh telan habis. Kemana larinya tongkat itu? Ditelan di tongkat Musa. Disitulah ahli sihir betul-betul melihat, yakin ini pasti Musa bukan ahli sihir. Sebab tidak ada ahli sihir yang punya pengalaman seperti itu. Tidak ada tongkat sihir makan tongkat sihir yang tidak ada. Jadi yang boleh membezakan mana sihir, mana bukan sihir, itu ahli sihir. Paham ya? Fir'aun yang bukan ahli sihir, tak boleh bezakan mana ahli sihir dengan Musa, yang bukan ahli sihir. Penonton mungkin tak boleh bezakan mana ahli sihir dan mana yang bukan ahli sihir, karena mereka bukan ahli sihir. Yang boleh bezakan ini sihir atau bukan, itu ahli sihir. Sebab itu yang mula-mula beriman, bahkan di saat itu juga beriman, di depan Fir'aun dia menyatakan iman. Siapa dia? Ahli sihir. Ini luar biasa ini. Jadi, kalau boleh saya katakan beginilah. Mereka ini bertuah menjadi orang mukmin kepada Musa golongan pertama, sabiqunal awalun lah kiranya. Karena mereka ini ahli sihir. Sebab yang bukan ahli sihir tak beriman, karena tak boleh bezakan mana sihir mana bukan. Sementara ahli sihir tahu beza antara sihir dan bukan sihir. Sebab itu mereka yang beriman. Boleh jadi kalau mereka ini hanya penonton, bukan ahli sihir, belum beriman. Belum beriman. Dan itu, Masya Allah tuh, bila Allah nak bagi hidayah, dia tahu kebenaran karena mereka telah lama kenal kebatilan. Saya jadi teringat ucapan Ali, jamaah sekalian. Ya, saya jadi teringat ucapan Ali. Kenali oleh kamu, ketahui oleh kamu kebatilan, maksiat. Kamu kena kenal apa itu maksiat. Supaya, satu, kamu dapat mengenali mana yang solihat, mana yang taat, mana yang baik. Yang kedua, supaya kamu dapat menghindarinya. So, kenal maksiat, tahu benda maksiat itu mustahak. Tujuannya supaya kita tahu mana yang bukan maksiat. Orang yang tak kenal itu maksiat, ya pasti akan dianggap bukan maksiat lah. Sebab kita tahu apa benda ini baik, kan kalau kita tahu mana yang tak baik. Kita tahu jalan ini lurus kalau kita tahu jalan yang bengkok. Dan ahli sihir tahu sekarang jalan yang lurus karena selama ini dia tahu yang bengkok. Allahu Akbar.
Ahli sihir tahu bahwa Musa bukan ahli sihir karena selama ini mereka ini pakar sihir. Subhanallah. Setelah itu mereka terus fa'ul qiyas saharatu sajidin. Dalam ayat yang lain. Ahli sihir terus sujud. Dalam surah Al-A'raf kan disebutkan itu. Ul qiyas saharatu sajidin. Ahli sihir jatuh tersungkur, sujud. Ada semacam kekuatan yang sangat dahsyat. Ingat ya, hati ahli sihir tadi sudah dikosongkan. Ketika hatinya sudah hilang kepercayaan diri kepada kemampuannya. Karena Musa telah remehkan. Musa berjaya memasukkan keraguan terhadap apa kebolehan, kepintaran yang mereka miliki selama ini. Jadi hatinya sudah mulai kosong, atau sudah mulai rapuh lah pegangannya terhadap kebatilan. Tiba-tiba dia nampak kebenaran depan matanya dengan terang. Masuknya kebenaran itu sangat kuat sekali sehingga mereka tersungkur dan mengucapkan qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa dan Harun. Di depan Fir'aun, di depan bosnya. Dia lupa bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan selama ini. Dia lupa bahwa Fir'aun lah yang menyuruhnya melawan Musa. Dia lupa hadiah yang diberikan oleh Fir'aun. Bagi dia itu sudah hilang. Tiba-tiba Fir'aun dilihatnya kecil saat itu. Sebelum kebenaran iman masuk dalam dirinya, Fir'aun ini dianggap sebagai ya Tuhan lah. Segala-galanya. Hadiah yang diberikan oleh Fir'aun itu adalah segala-galanya. Tapi selepas kebenaran iman masuk dalam dirinya, berjaya mengusir keluar kebatilan yang ada dalam dirinya, Fir'aun dah tak ada dalam pertimbangan hidupnya. Hadiah yang ditawarkan sudah tidak ada nilainya. Tiba-tiba ahli sihir ini menjadi orang yang sangat kuat dalam hidup. Tidak ada sesiapa yang boleh mempengaruhinya, yang menguasainya. Karena dia mulai saat itu, hatinya hanya dikuasai oleh yang menciptakannya, yakni Allah. Sebab itu selepas itu ahli sihir diancam oleh Fir'aun, diberi pilihan, dibagi ultimatum. Nak percaya Fir'aun Musa jadi pengikutnya dan akan dicincang, salib, cincang. Ataupun tak nak tinggalkan Musa dan bebas selamat. Mereka cabar itu Fir'aun. Innala nu'thiraka. Kami sekali tak akan mendahulukan engkau wahai Fir'aun. Faqdima anta qad. Laksanakan, lakukan saja apa yang kau nak putuskan. Kalau engkau nak bunuh kami, dari mana datang kekuatan yang begitu dahsyat itu? Ya, karena tahu jiwanya sekarang sudah tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapa pun, termasuk Fir'aun yang selama ini disembahnya. Sebab itulah ya mas sekalian, tujuan Allah subhanahu perintahkan Musa, campakan Musa di hadapan sihir ini bukan untuk bukan untuk menimbulkan rasa takut pada Fir'aun, bukan. Bukan untuk menimbulkan, untuk berikan keyakinan kepada Musa bahwa tongkatnya boleh jadi ular juga, bukan. Itu sudah lepas. Itu sudah ada dalam marhalah pertama dan kedua. Tujuannya nih, nak mengalahkan ahli sihir ini. Sebab orang tambatan ini, jika ia beriman, ya pasti pengaruhnya besar nanti. Pengaruhnya pasti besar nanti kepada orang Mesir. Orang Mesir pasti yang penonton pasti, iya ya. Kalaulah jago-jago sihir pun mengakui kebenaran Musa dan mengakui kebatilan sihirnya, maknanya mereka ini betul lah, jalan yang betul lah. Mudah mempengaruhi orang lain karena dia ini ketua-ketua. Fir'aun sebenarnya terpengaruh, tapi Fir'aun ini degil. Kalah hujah, kalah ayat tabayah, akhirnya guna kekuasaan. Dikejarnya Musa menggunakan kekuatan ketenteraan. Itu akhirnya lah. Seperti mana saya katakan tempoh hari. Pertama, kalah berhujah. Dia belum mengaku kalah. Akhirnya melakukan tindakan. Nah, inilah tindakan dia.
dilagakan dengan ini. Kalah juga dengan itu menggunakan kekuasaan ketenteraan. Kekuatan ketenteraan. Di kejayaan Fir'aun, apa Musa? Akhirnya dia sendiri yang mati tenggelam. Mati tenggelam. Ini mustahil. Jadi tidak tujuannya bukan untuk menakutkan Fir'aun atau siapa, tapi cemana nak mengalahkan ahli sihir. Biar ditunjukkan sendiri, biar melihat sendiri. Tongkat makan tongkat. Tongkat makan tongkat. Subhanallah. Sebab itu mereka orang yang pertama sekali beriman secara beramai-ramai. Semuanya itu. Hilang keyakinan sedikit pun pada Fir'aun. Hilang ketergantungannya kepada sihir yang berpuluh tahun dipelajarinya. Lupa akan hadiah yang ditawarkan oleh Fir'aun. Karena dia sudah mendapatkan cahaya iman. Bahkan mereka rela mengorbankan jasadnya untuk dicincang oleh Fir'aun. Semata-mata mempertahankan imannya. Ini yang perlu kita contohi. Pertanyaannya begini jam sekarang. Kalau kita ingin buat pertanyaan. Dari mana kekuatan itu datang? Dari mana kekuatan ahli sihir itu datang? Mereka baru memeluk agama tauhid la ilaha illallah, maksudnya asyhadu alla ilallah, beberapa jam, beberapa hari. Rela mati dicincang karena rela menghadapi kematian yang dahsyat karena dicincang, dirajam dan dikerat-kerat. Semata-mata mempertahankan akidah. Bukankah itu orang yang sangat kuat itu? Sangat kuat. Walhal baru beberapa hari mengucapkan kalimat syahadah. Sekarang mari kita muhasabah kita. Kita bukan beberapa hari mengucapkan kalimat syahadah. Bukan beberapa minggu, beberapa bulan. Itu sudah beberapa tahun. Pertanyaannya, adakah kita punya kekuatan sekuat itu mempertahankan kita? Nah, itu pengajarannya. Kalau tidak, jangankan menghadapi kematian yang menyakitkan dicincang. Kadang baru diuji sikit, hilang barang, kematian, rugi, musibah. Imannya sudah sibuk sikit, sudah tinggal sholat. Ada tawaran sikit, sudah akidahnya melayang. Di mana kekuatan iman kita? Walha kita sudah lama mengucapkannya. Kalau itu quality dalam Islam betul. Quality itu lebih penting. Mungkin dari segi jangka masa kita lebih lama memeluk agama tauhid berbanding ahli sihir. Dari segi masa kita lebih lama bertahun-tahun. Tapi ahli sihir Fir'aun memeluk agama tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, hanya beberapa ketika. Ya okeylah beberapa hari lah. Kalau tak mau kata beberapa jam. Sebab apa ya? Waktu duha melawan dengan Musa. Katalah tengah hari kalah, kemudian beriman pada Musa. Lepas beriman sudah diugut oleh Fir'aun. Diberi pilihan. Sungguh pikir-pikir. Mungkin esoknya dilaksanakan hukuman. Salib sambil dikerat-kerat tangan dan mati. Berapa lama seseorang boleh bertahan hidup bila tangan dan kakinya dikerat-kerat sikit-sikit dengan bersilang? Ya pasti hanya beberapa jam lah. Hebat tidak hebat? Puluhan tahun hidupnya melakukan kerja syirik. Syirik, dosa besar. Masuk menerima tauhid beberapa hari, mati husnul khotimah. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Kalau kita melihat, katalah kalau kita bayangkan ahli sihir berbondong-bondong ke tempat yang disepakati melawan Musa, katalah kalau waktu itu dia mati, kan neraka tempatnya. Kalau kita lihat, kita bayangkan, ini kumpulan ahli neraka nih.
rombongan ahli neraka. Yalah kan dia ahli sihir, penyembah Fir'aun, penentang Nabi Musa. Ini ahli neraka nih. Masya Allah. Beberapa jam berikutnya, rupanya nasibnya bertukar. Jadi pada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga. Dan peliknya pula masuk surga tanpa hisab. Itulah kekuatan iman. Iman akan masuk dalam hati seseorang begitu kuat dan pantas sehingga melekat dengan syarat. Hati seorang itu sudah kosong daripada ketergantungannya kepada selain Allah. Kan selama ini ahli sihir bergantung harap kepada sihirnya, bergantung harap pada Fir'aun, bergantung harap pada tergiur dengan hadiah, tergiur dengan... Hatinya masih dikuasai oleh masih wallah. Hatinya masih dikuasai oleh masih wallah. Begitu masih wallah, apa selain Allah sudah tidak memberi pengaruh sikit pun pada dirinya. Sebaliknya jiwanya hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh semata-mata, yang lain tidak beri kesan. Ya, apa yang datang daripada Allah ini sangat laju sekali, terus sebati dengan jiwanya. Kita sebenarnya tidak perlu memikirkan adakah selepas itu Fir'aun iman atau tidak. Ternyata Fir'aun tidak iman, itu cerita lain. Yang pasti Musa telah berjaya menyampaikan dakwahnya alif hingga ya. Dan yang menerima kebenarannya orang yang tahu membezakan antara benar dan salah. Namanya Furqan. Fir'aun tak boleh bezakan ini sihir, ini bukan sihir. Ini batil, ini hakikat, hak. Yang boleh menerima kebenaran ini yang tahu beza antara hak yang batil. Sebab itu kita perlu tahu. Ini boleh, ini tak boleh. Ini dosa, ini pahala. Ini lurus, ini bengkok. Ini ridha Allah, ini kemurkaan Allah. Ini perintah, ini larangan. Bila kita sudah ada pengetahuan begitu dengan jelas, maka Allah bagi kita Furqan, pembeza yang kuat. Bila kita sudah pembeza yang kuat, hati insya Allah mudah dibimbing. Hati kita pasti akan cenderung condong kepada yang hak. Wa yuhiqqal haqqa bikalimati. Nanti ayat selepasnya itu dengan bahasa yang pemilihan perkataan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yuhiqqullahu al-haq. Haqqa yuhiqqu itu kalimat yang sangat tegas sekali ya, sangat tegas sekali. Nyawa sekalian, itu yang saya maksudkan 3 masa itu. Saya pilih tafsir yang ini. Tafsir yang mana berubah tongkat Musa dan kisah Musa ini kita dicampakkan ada 3 peringkat. Pertama jadi hayatun karena tujuannya lain. Kedua menjadi thu'banun, ulah besar, tujuannya lain. Ketiga tidak hayatun pun tidak, thu'banun pun tidak. Karena matlamatnya dan tujuannya lain. Saya ikut tafsir yang ini. Saya walaupun tanpa menafikan mungkin ada tafsir yang kalian tadi Musa pencapaian jadi ular besar lalu telan ular-ular sihir. Ya silakan. Silakan. Tapi saya memilih yang ketiga ini dari segi bahasa itu lebih yakinkan. Dan memang ada lagi satu, Quran tak kata hayatun, Quran tak kata su'banun, tapi Quran pula kata janun. Ini bingung lagi kita nanti. Quran kata janun dalam surah An-Naml itu ada, dalam surah An-Naml tongkat itu jadi janun. Yang kita terjemahkan pun, terjemah Melayu pun ular juga. Kenapa pula malah jadi janun? Inilah. Jadi betul-betul Quran bahasa yang sangat indah, mukjizat yang luar biasa. Yang pemilihan kosakatanya sangat tepat, sangat sesuai. Dan insya Allah kita akan mendapatkan maklumat tambahan bila kita dapat memahaminya. Jadi tafsir berdasarkan kosakata. Karena mufassir ini jamaah sekalian macam-macam. Ada mentafsirkan dari aspek ini sila, dari aspek ini sila. Jadi kalau kita pelajari semuanya, ya nanti banyak maklumat yang kita perlu dari satu ayat, bukan dari banyak ayat.
ayat ini orang batalkan dari aspek akidahnya. Kita dapat akidahnya, dari aspek syariahnya ada, dari aspek sejarahnya, dari aspek fiqh dakwahnya, semua nanti masuk. Satu ayat boleh dikaji pada berbagai sudut, berbagai disiplin ilmu. Dan itu sangat menarik sehingga karena apa? Kita mendapatkan maklumat yang banyak. Ya mas sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Yang belum sempat saya sampaikan, insya Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa lindungi kita ke jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.